Halo semuanya, selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif, bertema balap mobil. Namun bukan hanya tentang aksi balapan yang dilakukan, tetapi juga mengenai kehidupan pribadinya, yang membuat dia menjadi pembalap hebat. Film ini berfokus pada seorang pemuda bernama Denny. Dia adalah seorang pembalap pemula yang sangat berbakat. Karena hidup sendiri, suatu saat dia memutuskan untuk memelihara seekor anjing. Definitely this one. Dan tanpa dia sadari, hal inilah yang kelak akan merubah kehidupannya. Anjing itu dia beri nama Enzo, dan dikenalkan dengan teman mekaniknya, yang bernama Mike dan Tony. Enzo adalah seekor anjing yang lucu, karena memiliki kebiasaan buruk, yaitu kencing di ruangan. Berkali-kali Denny membawanya keluar, namun dia tetap melakukannya. Selain itu, Enzo memiliki hobi yang cukup unik. Setiap malam dia membangunkan Denny, dan memintanya untuk menghidupkan televisi. You like that, huh? Ternyata dia menyukai balapan mobil, yang tentu membuat Denny merasa senang. Enzo sendiri belum menyadari, bahwa tuannya tersebut adalah seorang pembalap. Ketika pertandingan dia dibawa untuk melihat, yang membuatnya senang bukan main. Don Kidd, pemilik Racing Academy, selalu memuji penampilan dari Denny. Terutama kemampuan khususnya, yaitu spesialis pada lintasan basah. Ketika yang lain merasa kesulitan, dia mengemudi seolah-olah tidak ada hambatan. Orang seperti itu sangat langka, karena akan memberikan keuntungan yang banyak selama kompetisi. Sean, orang yang dibawa Don Kidd tertarik padanya. Dia ingin mengajaknya bergabung dengan tim barunya, di balapan GT5. Tentu saja Denny bersedia, dan mulai balapan rutin dengan timnya. Enzo selalu menemaninya tidak hanya di balapan, tetapi juga saat latihan. Dia merasa senang, karena bisa selalu bersama tuannya, terutama ketika melihat kemenangannya. Di rumah, Denny selalu menganalisis rekaman balapannya, dan mempelajari kesalahannya. Walaupun dia sangat berbakat, perhatian publik selalu diarahkan pada Sean. Temannya tahu, sebenarnya kemampuan Denny jauh lebih hebat dibanding dengannya. Denny tidak banyak mengeluh dengan nasibnya, dan lebih fokus berlatih. Always you and me. Untuk mencukupi hidupnya, dia juga bekerja sebagai instruktur balap, di akademi milik Don Kidd. Semua kegiatan itu dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dan tanpa mengeluh. Pada suatu hari, tanpa sengaja Denny berkenalan dengan seorang wanita, yang bernama Eve. Insting dari Enzo mengatakan, bahwa mulai sekarang mereka berdua akan sering bertemu. Benar saja, Denny mengajaknya untuk melihat pertunjukan musik temannya, dan dia bersedia. Malamnya setelah pertunjukan, mereka semua bersantai di rumah Denny. Di sana Mike dan Tony memberitahu, bahwa Denny adalah seorang pembalap yang hebat. Mendengar itu Eve makin penasaran, dan ingin melihat penampilannya secara langsung. Denny pun langsung mengajaknya melihat balapannya. Seperti biasa kemampuannya sungguh hebat, dan membuat Eve terkesan. Walaupun hanya meraih juara 3, dia sangat bangga padanya. Denny mulai sering menjemputnya dari tempat kerja, dan hubungan mereka semakin dekat. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menikah, di tempat yang bagus, milik orang tua dari Eve. Enzo dilibatkan dalam prosesi pernikahan itu, untuk mengantarkan cincin kepada mereka berdua. Semua terlihat senang, dan berbahagia atas pernikahan tersebut. Kecuali satu orang, yaitu ayah mertuanya. Dia khawatir dengan profesi Denny yang sebagai pembalap, karena sangat dekat dengan bahaya. Dia hanya tidak ingin putrinya bersedih, apabila sesuatu yang buruk terjadi pada menantunya. Setelah semua urusan beres, Eve mulai tinggal di rumah Denny. Kini Enzo harus berbagi rumah dengannya, dan menjadi satu keluarga. Kebahagiaan itu makin bertambah, karena sebuah kabar baik baru saja terjadi. Eve memberitahu, bahwa dia hamil. Tentu saja Denny sangat senang, karena anggota keluarga ini akan bertambah lagi.
Untuk mempersiapkan semua kebutuhannya, Denny ekstra bekerja keras, baik dalam balapan maupun ketika menjadi instruktur. Di rumah, Enzo sudah terbiasa dengan adanya Eve, dan selalu menemaninya. Oh, sweet boy, come here. Dia bahkan diperbolehkan menyentuh bayi yang masih ada di perutnya, dan seperti memahami perasaannya. Denny memberikannya kado Natal, yaitu sebuah penutup kepala yang cocok dengannya. Di sana Eve memberitahu bahwa dia tidak ingin melakukan persalinan di rumah sakit, dan ingin melakukannya di rumah ini. Tentu Denny khawatir akan keselamatannya, sehingga ingin cuti dari balapannya sementara waktu. Namun Eve memaksanya untuk tetap balapan, karena hal itu adalah cita-citanya dari dahulu. Dan sesuai yang diperkirakan, persalinan itu terjadi ketika balapan sedang berlangsung. Eve ditolong oleh seorang bidan, dan Enzo yang selalu menjaganya. Saat ini Eve dan Denny sama-sama berjuang, walaupun di tempat yang berbeda. Setelah lama menunggu, akhirnya bayi itu lahir dengan selamat. Enzo penasaran, dan takjub dengan makhluk kecil yang dilihatnya. Perasaannya mendorong, untuk melindungi sosok itu ke depannya. Pagi harinya, akhirnya Denny sampai di rumah. Bergegas dia menemui Eve, dan melihat bayinya. She's been waiting for her daddy. Dia tidak banyak berkata-kata, antara penyesalannya karena tidak bisa menemani kelahirannya, ditambah dengan rasa bahagia melihat anaknya di pangkuan. Dia memberitahu bahwa balapannya kalah, karena pembalap terakhir di timnya mengalami kecelakaan. Namun Eve tidak kecewa, karena baginya yang terpenting adalah, Denny pulang dengan selamat. Paginya mertuanya datang, ingin menjenguk cucunya. Kali ini ayah mertuanya berbicara langsung pada Denny, akan kekhawatirannya pada profesi balapannya. Namun Denny sudah mempersiapkan segalanya, dan tidak akan membiarkan kejadian buruk terjadi padanya. Memiliki sebuah keluarga adalah tanggung jawab besar. Dia berusaha menjadi kepala keluarga yang baik, yang selalu menjaga dan membahagiakan istri beserta anaknya. Tidak terasa waktu cepat berlalu, dan anaknya yang bernama Zoe tersebut sudah berusia 7 tahun. Mereka semua selalu menghabiskan waktu bersama, tentu dengan Enzo yang ada di dalamnya. Dia selalu menjadi anjing yang baik, bahkan sekarang sangat akrab dengan Zoe. Suatu ketika, Eve merasakan sakit pada kepalanya. You okay? Dia beranggapan ini hanyalah sakit biasa, dan akan sembuh beberapa hari kemudian. Selama Denny di luar, Enzo selalu menjaga mereka. Melihatnya terus meminum obat, Enzo mendekatinya. Lagi-lagi Enzo dapat merasakan, bahwa penyakit yang dideritanya ternyata bukan penyakit biasa. Malam harinya Denny pulang, dan memberitahukannya sebuah kabar. Dia diminta sebuah tim balap di kelas yang lebih tinggi, untuk bergabung dengannya. Namun dia masih ragu, karena takut mengurangi waktu dengan keluarganya. Mendengar itu, Eve tidak ingin Denny terkekang dengan keluarga ini. Dia ingin agar Denny menerima tawaran itu, untuk mengejar cita-citanya selama ini. Menyadari istrinya memberinya kepercayaan, Denny akhirnya menerimanya. Semua yang dikhawatirkan Enzo terjadi. Eve tiba-tiba pusing, dan menyuruh Zoe untuk mengemasi barangnya. Are you feeling sick? Karena Denny sedang tidak di sini, mereka ingin pergi ke rumah orang tuanya. Sayangnya karena kepanikan itu, Enzo terlupakan. Dia masih di dalam rumah ini, dengan posisi terkunci. Karena tidak diberi makan, dia hanya mengais makanan sisa yang terjatuh. Sudah 1 hari, dan masih tidak ada yang pulang. Dia tidak tahu, harus menunggu di sini untuk berapa lama. Dan setelah 2 hari, akhirnya Denny pulang. Melihat Enzo yang lemas, dia kaget. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia langsung menghubungi Eve, dan akhirnya mengetahui penyebabnya. Eve merasa bersalah dengan Enzo, atas semua yang terjadi. Enzo, I'm so sorry. Namun semua kesedihan itu hilang, setelah Denny memberitahukan, bahwa dia meraih podium 1 di balapan. Semua merasa senang, akhirnya usahanya selama ini membuahkan hasil. Paginya ketika Denny pergi, Eve mengajak Enzo untuk jalan-jalan di hutan. Niatnya untuk kebugaran tubuh, malah membawanya ke situasi yang semakin buruk. Tiba-tiba Eve merasa pusing, dan akhirnya pingsan. Beruntung ada orang yang melihat, dan memanggil ambulan.
Eve dirawat di rumah sakit, sehingga Denny harus menemaninya. Sementara itu Enzo dititipkan pada Mike, sampai operasinya selesai. Dalam masa penyembuhan, Denny yang akan mengurus putrinya. When's mommy gonna come home? Dari menyiapkan makanan, sampai mengantar ke bus sekolah. Karena sudah tidak memiliki waktu, dia akhirnya berhenti balapan, dan bekerja sebagai mekanik di bengkel temannya. Cobaan berat ini, membuat Denny tampak begitu frustasi. Enzo memahami perasaannya, dan ingin membantunya. Untuk mengurangi beban itu, mereka melakukannya dengan berlari. Dia harus menjadi kuat, demi putri satu-satunya. Beberapa minggu kemudian, Eve diperbolehkan pulang. Namun kini dia berada di rumah orang tuanya, karena penyakit yang dia derita. Dia terkena kanker otak, yang sudah tidak bisa diselamatkan. I've been waiting for this. Me too. Zoe menghabiskan waktu dengan ibunya, karena sudah lama tidak bertemu dengannya. Denny menyadari bahwa waktu dari istrinya sudah tidak banyak. Dia ingin menemaninya, sampai akhir hayatnya. Tidak dengan kesedihan, namun dengan rasa kehangatan yang ditunjukkan bersama anaknya. Good boy. Eve sangat bahagia, memiliki keluarga seperti ini. Tidak hanya orang tua yang selalu mengkhawatirkannya, tetapi juga seorang suami yang setia, serta anaknya yang selalu ceria. Baginya, kehidupan ini sudah sempurna. Dia bisa mempercayakan seluruhnya kepada orang terkasihnya. Tidak ada penyesalan darinya atas semua ini. Enzo menyadari bahwa Eve sudah siap menerima ajalnya. Dan akhirnya, pagi harinya Eve meninggal dunia. Denny hanya memandanginya, tanpa berkata-kata. Semua hanya terdiam, dan menerima kepergiannya. Zoe yang masih kecil pun, juga sudah menyiapkan hatinya. Mereka semua bersiap untuk pergi, menuju ke pemakaman. Enzo yang berada di rumah, hanya bisa duduk, sambil membawa topi yang dipakai Eve sebelumnya. Semua sudah berlalu, dan mereka harus membahas masalah ke depannya. Khawatir cucunya akan terlantar, ayah mertuanya ingin membawa Zoe untuk tinggal dengannya. I'm sorry, started what? Tentu saja Denny tidak setuju dengan permintaan itu, dan dia sendiri yang akan merawat putrinya. Namun mereka sudah memikirkan semua ini, dan siap melayangkan surat tuntutan hak asuh ke pengadilan. Marah dengan itu, tidak sengaja Denny mendorong ayah mertuanya. Beruntung tidak terjadi hal buruk, dan dia mengajak putrinya untuk segera keluar dari tempat ini. You're making a big mistake. Denny belum menyadari ancaman dari ayah mertuanya, dan langsung pergi. Di rumah Denny terus memikirkan, apa yang harus dia lakukan untuk mempertahankan putrinya. Karena itu dia menyewa seorang pengacara, untuk mempersiapkan tuntutan yang akan dilayangkan mertuanya. Selama ini Denny sangat bertanggung jawab mengurus anaknya. Sehingga menurut pengacara itu, tidak ada alasan bagi pengadilan memisahkan Denny dengan anaknya. Setidaknya itu yang akan terjadi, namun kenyataannya berbeda. Polisi datang ke bengkel dan ingin membawa Denny untuk diinterogasi. Dia pun bingung, karena merasa tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak menunggu lama pengacaranya langsung datang, dan membawanya pulang. Ternyata Denny dilaporkan, atas dugaan penganiayaan terhadap ayah mertuanya. Dan itu menjadi alasan mereka untuk meminta hak asuh atas Zoe, karena Denny dinilai tidak bertanggung jawab. Selama menunggu sidang, Zoe dibawa oleh mertuanya. Dia sering mengirimkan surat berupa lukisannya, untuk menunjukkan rasa rindu kepada ayahnya. Untuk mengobati itu, Denny ingin mengirimkan Enzo kepadanya. Untung saja permintaan itu dipenuhi, dan kali ini Enzo tinggal bersama Zoe. Di sana Enzo mendengar pembicaraan dari ayah mertua Denny, yang meyakinkan istrinya untuk bersaksi palsu di persidangan nanti. Dari wajahnya dia terlihat tidak senang, dengan rencana licik suaminya. Enzo memahaminya, sehingga mengambil tindakan yang membuat ayah mertua Denny marah. No, 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 no! Dan karena itu, akhirnya dia dikembalikan lagi ke tempat Denny. Ketika sedang bekerja sebagai instruktur, tiba-tiba seseorang bernama Luca Pantoni ingin bertemu dengannya. Dia adalah kepala divisi pengembangan dari Ferrari di Italia.
Sudah lama dia kagum dengan kemampuan Denny dan ingin melihatnya langsung. Walaupun lama tidak balapan, kemampuannya tidak menurun. Tanpa basa-basi dia menawarinya bergabung sebagai test driver. Dia juga sudah mengetahui masalah yang sedang dihadapinya, sehingga bersedia menunggu semuanya sampai selesai. Tuan Donkit merasa senang, akhirnya Denny sudah menemukan jalannya untuk semakin dekat dengan cita-citanya. Setelah 90 hari, akhirnya sidang untuk Denny dilaksanakan. Zoe diperbolehkan untuk bertemu dengannya selama beberapa jam. Tentu saja dia sebenarnya juga ingin tinggal bersama ayahnya, sehingga Denny akan berjuang untuknya di persidangan. Sebelum jadwal sidang, pengacaranya memberi dua pilihan. Menyerah dengan semua ini, tetapi masih bisa bertemu dengan putrinya setiap weekend. Atau berjuang sampai akhir, namun apabila gagal, tidak akan pernah bertemu putrinya lagi. Di sini Denny mulai bimbang, dan takut apabila kalah. Ketika berlari dia sampai tidak memperhatikan Enzo, sehingga meninggalkannya di belakang. Sialnya hal itu menjadi suatu kesalahan, yang membuat Enzo tertabrak oleh mobil. Denny merasa panik, melihat Enzo tidak bisa bergerak. Dia meminta bantuan pemilik mobil itu, untuk membawanya ke rumah sakit. Di perjalanan, Denny berpikir hal buruk akan terjadi padanya. Dan setelah diperiksa, semua pikiran buruk itu hilang. Dengan kecelakaan seperti itu, Enzo sangat beruntung tidak mengalami masalah pada organnya. Dia hanya membutuhkan beberapa obat, dan perawatan di rumah. Uangnya tinggal sisa sedikit, beruntung dokter yang menangani berbaik hati untuk memberinya potongan. Lagi-lagi pengacaranya datang, untuk memastikan keputusan dari Denny. Karena takut tidak bisa bertemu dengan anaknya jika kalah, akhirnya Denny menyerah, dan menerima opsi sebelumnya. Melihat tuannya tidak berdaya, Enzo sudah tidak bisa diam, dan melakukan sesuatu. Dia merebut surat perjanjian itu, dan merobek-robeknya. Seketika Denny sadar, atas apa yang dia perbuat. Berkat Enzo, akhirnya semangat darinya kembali, untuk berjuang sampai akhir di persidangan. Man, I gotta get me a dog. Dia mempertaruhkan segalanya, dan yakin akan keputusannya. Melihat itu Enzo bangga, tuannya sudah menjadi dirinya yang dulu. Hari untuk sidang sudah datang. Karena tidak bisa ikut, Enzo ditemani Tony di rumahnya. Tiba-tiba dia ditelepon, menyuruhnya membawa Enzo ke sana. Semua tampak sulit, karena kesaksian dari ibu mertua Denny memberatkannya, sesuai skenario yang diberikan padanya. Namun sebuah keajaiban akhirnya terjadi. I can't do this. Dia tidak bisa menahan rasa bersalahnya, karena berbohong. Seketika dia mengatakan kebenarannya, yang membuat kondisi sidang ini berbalik. Dengan keputusan itu, akhirnya Denny memenangkan sidang, dan kembali mendapatkan hak asuh anaknya. Kini keluarga itu bersatu kembali, dan akan membangun masa depannya. Denny langsung menelpon Tuan Pantoni, sesuai kesepakatannya dahulu. Semua masalahnya di sini sudah selesai, dan dengan senang hati dia menerima tawarannya. Welcome to Ferrari. Ketika ulang tahun ke-9, Zoe merayakannya bersama teman-temannya. Denny melupakan perselisihan dengan mertuanya, dan membuka hati untuk menerima mereka. Semuanya berbahagia, melihat momen indah ini. Umur bertambah, begitu juga dengan Enzo yang semakin tua. Dia mulai rapuh, sehingga seringkali hanya berdiam diri. Denny sadar, suatu saat Enzo akan pergi, meninggalkan dunia ini. Sebelum itu terjadi, dia ingin memberikannya hadiah yang tidak terlupakan. Langsung saja dia meminjam lintasan milik Tuan Donkit. Bagi Enzo yang sangat menyukai balapan, dibawa menuju ke lintasan merupakan sesuatu yang spesial. Semua lintasan ini, seperti perjalanan hidup yang sudah dia lalui. Berbagai pertemuan dan kehangatan yang terjadi, menjadi pengalaman terbaiknya. Dia mencintai mereka, dan juga dicintai oleh mereka semua. Merupakan sebuah anugerah, mereka sudah dipertemukan. Dan kini, dia bisa pergi dengan tenang. 8 tahun kemudian, tepatnya di Italia, Zoe sudah remaja.
Denny sudah menjadi pembalap utama di Ferrari, sehingga banyak orang mengidolakannya. Zoe mengantarkan seorang anak, yang tentu akan membuat ayahnya senang. Dia adalah seorang pembalap go-kart, yang sangat mengidolakan Denny. Dan yang membuatnya kaget, namanya adalah Enzo. Sama dengan anjing setianya, yang kini sudah meninggal. Your son reminds me of an old friend of mine. Seketika, Denny teringat dengan masa lalunya yang begitu indah. Dia melihat semangat Enzo, terlihat pada anak ini. Dahulu dia sering dibantu oleh Enzo, dan kali ini gilirannya untuk membantunya, melalui anak ini. Tidak ada penyesalan apabila kalah dalam suatu balapan. Namun akan menjadi penyesalan, ketika kamu tidak balapan karena takut untuk kalah. Teruslah berjuang untuk menggapai cita-citamu. Selalu perbaiki kesalahan yang ada, dan cobalah berkali-kali. Karena tidak ada balapan yang pernah dimenangkan di tikungan pertama, tetapi banyak yang kalah di sana. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.